Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Film ini dibuka dengan narasi singkat yang menjelaskan seorang pemuda bernama Kevin Patia. Kevin mendapat julukan Baby Bandito dari negaranya. Kevin lahir di Santiago dari negara Chili. Dia terlahir sebagai seorang pemuda miskin, namun dia berubah menjadi otak sebuah perampokan besar sepanjang abad ini. Bagaimanakah keseruan kisah Kevin si Baby Bandito ini guys? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah ini dimulai saat Kevin masih duduk di bangku kuliah. Setelah pulang dari kampus, Kevin yang sangat hobi bermain skateboard ini langsung menuju ke taman tempat dia biasa bermain. Di sana Kevin ditemani oleh sahabatnya yang bernama Panda. Saat asik bermain skateboard, pandangan Kevin tertuju kepada seorang wanita cantik yang bernama Genesis. Lalu tiba-tiba ada seorang pencuri yang mencuri tas milik Genesis. Kevin pun dengan segera berusaha untuk mengejar pencuri itu. Setelah bersusah payah, akhirnya Kevin berhasil mendapatkan kembali tas milik Genesis. Kevin pun akhirnya dapat berkenalan dengan Genesis. Tak lupa, Kevin juga meminta nomor HP Genesis agar dia dapat melancarkan aksinya untuk mendekati Genesis. Kemudian, scene berpindah ke tempat jagal hewan. Pria dengan rambut merahnya ini bernama Anton. Tak berselang lama, datang anak seorang bos gangster yang bernama Gray. Gray mengaku sudah mendapat informasi dari temannya tentang datangnya truk yang membawa uang 1 miliar peso ke bandara dalam 10 hari ke depan. Mereka berdua ini bukanlah gangster biasa, melainkan adalah komplotan dari perampok profesional. Kemudian memperlihatkan Kevin yang tinggal bersama ibu dan neneknya. Ibu Kevin bernama Anna. Anna memberikan uang untuk biaya kuliah Kevin. Tiba-tiba datang beberapa polisi korup, memaksa Anna memberikan uang hasil penjualan narkoba atau dia akan ditangkap oleh polisi itu. Ternyata untuk membiayai hidup keluarganya, Anna terpaksa menjadi seorang pengedar narkoba. Seluruh uangnya kemudian dirampas oleh polisi itu, termasuk uang untuk membayar kuliahnya Kevin. Belum jelas di mana ayah Kevin berada, namun Anna mengatakan dia tidak mau kalau Kevin bernasib sama seperti ayahnya. Kemudian scene menunjukkan sahabatnya Kevin yang bernama Panda tadi. Orang tuanya membuka sebuah usaha time zone. Panda naksir ke seorang wanita yang hobi melukis tembok. Namun ayahnya Panda yang sedikit kurang waras malah meledeknya. Lalu scene berpindah memperlihatkan Kevin dan Panda yang menuju ke rumahnya Genesis untuk merayakan ulang tahunnya Genesis. Acara itu digelar di sebuah hotel mewah. Kevin yang jatuh hati pada Genesis mengajaknya berjoget. Tiba-tiba pacarnya Genesis yang bernama Ignacio muncul dan melepaskan bau mentah ke wajahnya Kevin. Perkelahian itu pun dilerai oleh ibunya Genesis. Tak lupa ibunya Genesis mengobati lukanya Kevin. Sekaligus dia memberi peringatan kepada Kevin untuk tidak mendekati Genesis. Lalu scene berpindah ke kelompok gangster tadi. Mereka membawa petugas bandara yang bernama Geraldo. Dia diseret karena telah berani meminta uang muka untuk rencana perampokan yang akan mereka lakukan. Dan inilah sosok ayahnya Gray yang merupakan bos gangster di kota itu. Dia sangat murka atas apa yang telah dilakukan oleh Geraldo, yang berani meminta jatah padahal perampokan itu belum dilakukan. Hingga akhirnya bos gangster itu pun menghajar Geraldo sampai dia mampus. Lalu jasadnya dimasukkan ke dalam mesin penggilingan daging. Setelah beberapa hari, terlihat Kevin dan Genesis yang berada di taman skateboard. Ternyata mereka berdua telah resmi berpacaran. Di waktu yang sama, ternyata Anton dan Gray sedang berada di sana. Saat sedang asik bermain skateboard, Kevin tidak sengaja menggores mobilnya Gray. Karena tidak terima, gangster itu pun merampas skateboardnya Kevin. Bahkan si Anton sampai menodongkan pistol kepada Kevin. Kevin yang tidak terima papan seluncurnya dirampas oleh gangster itu, diam-diam masuk ke atas mobil mereka. Melihat Kevin yang masuk ke dalam mobil itu, Panda pun langsung bergegas menyusul Kevin. Saat tiba di markas gangster itu, Kevin masuk ke dalam markasnya melalui jendela. Sementara itu, Panda hanya menunggu di luar.
Saat Kevin kembali mendapatkan skateboardnya, Kevin tidak sengaja melihat uang dan sebuah buku kecil yang ternyata berisi sebuah rencana perampokan. Buku itu pun Kevin ambil. Lalu saat Kevin ingin keluar dari markas itu, tiba-tiba bos gangster tadi datang. Lalu Kevin pun bersembunyi di bawah meja. Bos gangster itu dan anak buahnya membahas rencana perampokan tersebut. Kevin pun mendengar semua rencana mereka. Setelah selesai dan dirasa aman, Kevin pun segera keluar dari markas itu. Mereka pun kabur bersama Panda yang sedari tadi menunggunya di luar. Kemudian terlihat Gray yang kebingungan mendapati papan skateboard milik Kevin tadi dan juga buku catatan perampokannya yang telah hilang. Sementara itu terlihat Kevin yang telah tiba di rumahnya kembali membuka buku catatan yang dia curi tadi. Di dalam buku catatan itu tergambar lengkap rencana perampokan dari gangster tadi. Selain dari buku itu, Kevin yang mendengar lengkap pembicaraan gangster tadi mengetahui semua informasi perampokan itu, mulai dari kode akses menuju ke ruang perampokan hingga kartu tanda pengenal yang dapat digunakan masuk ke lokasi perampokan itu. Dan saat inilah terbesit di pikiran Kevin untuk menyabotase perampokan itu. Lalu scene berpindah memperlihatkan Kevin menemui seorang pria di penjara. Ternyata pria itu adalah ayahnya Kevin yang sedang di penjara. Kevin menemui ayahnya bermaksud untuk memberitahukan rencananya, sekaligus meminta informasi teman ayahnya yang juga merupakan seorang perampok profesional. Di sini ayahnya Kevin sudah memperingatkan Kevin akan resikonya yang sangat berbahaya jika melakukan perampokan itu. Namun niat dan tekad Kevin sudah sangat bulat. Dia meyakinkan ayahnya kalau dia akan berhasil. Ayahnya pun memberikan informasi tentang temannya yang bernama Pantera. Keesokan harinya terlihat Kevin mengajak Panda untuk menemui Pantera. Setelah bertemu dengan Pantera, Kevin pun memperkenalkan dirinya. Lalu Kevin memberitahu Pantera tentang rencana perampokan besarnya. Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya Pantera pun menerima tawaran Kevin. Sementara itu, terlihat Gray yang sedang berada di markas tadi melihat rekaman CCTV. Akhirnya dia mengetahui kalau Kevin lah yang telah mencuri buku catatan perampokannya. Keesokan harinya, terlihat Gray yang mencari Kevin ke taman bermain skateboard. Kevin yang mengetahui hal itu langsung memasukkan buku perampokannya ke dalam tasnya Genesis. Kevin pun segera kabur dari sana dan terjadilah adegan kejar-kejaran antara Gray dan juga Kevin. Setelah berhasil lolos dari kejaran Gray, Kevin kembali menemui Genesis. Saat akan mengambil buku itu dari Genesis, Genesis pun bertanya kepada Kevin. Namun Kevin tidak jujur kepada Genesis yang membuat Genesis sedikit marah kepada Kevin. Kemudian scene memperlihatkan Panda yang sedang menjaga time zone milik ayahnya. Tiba-tiba datang seorang wanita. Wanita ini bernama Mystica. Dia menyuruh Panda untuk menyembunyikan tasnya. Ternyata Mystica sedang menghindari kejaran polisi. Mystica ini adalah seorang perampok bersenjata yang ahli menyamar, dan dia sering menjalankan aksinya seorang diri. Panda yang penasaran dengan isi tas itu kemudian membukanya. Dia pun terkejut saat melihat di isi tas itu adalah sebuah pistol dan sebuah kartu ramalan yang bertuliskan roda keberuntungan. Sementara itu, di tempat lain terlihat Gray yang menemui seorang pria tua untuk mengambil mobil pesanan mereka. Mobil ini akan digunakan dalam misi perampokan itu. Namun, Gray mengatakan kepada pria itu kalau dia akan mengambil mobilnya nanti malam beserta surat-surat mobil itu. Kemudian terlihat Kevin yang kembali menemui Pantera. Kevin kembali meyakinkan Pantera untuk membantu aksi perampokannya. Kevin pun menjelaskan keadaan keluarganya saat ini, di mana ibunya harus menjual narkoba untuk membiayai kehidupan mereka. Akhirnya Pantera pun benar-benar bersedia untuk membantu Kevin menjalankan aksi perampokan ini. Keesokan harinya terlihat Panda menemui Kevin. Panda memiliki ide untuk mengajak Mystica bergabung ke dalam tim perampokan mereka. Akhirnya Kevin, Panda, dan juga Pantera menemui Mystica di kontrakannya.
Karena sama-sama merupakan perampok, Pantera dan Mystica sudah saling mengenal. Kevin pun menjelaskan kepada Mystica tentang rencana perampokan besar mereka. Awalnya Mystica menolak untuk bergabung dengan mereka, namun ketika Kevin menjelaskan bahwa perampokan itu bernilai 1 miliar peso, Mystica pun sangat terkejut. Kevin juga menjelaskan kalau semua rencana mereka sudah tersusun rapi di dalam buku yang telah Kevin curi. Akhirnya Mystica pun setuju untuk bergabung dengan mereka. Kemudian Mystica menunjukkan koleksi senjatanya yang akan mereka gunakan untuk melakukan perampokan nanti. Setelah itu, mereka berempat pun langsung berdiskusi dan membahas semua rencana perampokan itu. Karena Pantera yang sudah berpengalaman, Pantera pun memimpin tim perampokan ini. Kevin juga dengan detail menjelaskan semua rencana perampokan itu, mulai dari uang itu tiba sampai rencana mereka untuk meloloskan diri. Tak lupa Pantera juga mengajari Kevin dan Panda menggunakan senjata. Mereka juga telah menyiapkan topeng yang akan mereka gunakan untuk melakukan perampokan nanti. Pada keesokan malamnya, Gray yang telah mendapatkan informasi tentang Kevin mendatangi time zone milik ayahnya Panda. Saat itu Panda sedang mencetak kartu identitas yang akan mereka gunakan untuk merampok nanti. Gray menunjukkan kepada Panda foto Kevin, namun Panda menjawab kalau dia tidak mengenal Kevin. Mendengar hal itu, Gray pun langsung pergi dari sana. Setelah Gray pergi, Panda pun berusaha menghubungi Kevin, namun Kevin tidak menjawab telepon dari Panda. Akhirnya Kevin meminta bantuan Genesis untuk menghubungi Kevin. Dia mengatakan kalau Kevin bisa dibunuh oleh pria itu. Ternyata Kevin mengambil mobil yang telah dipesan oleh gangster tadi. Dia mengaku kepada pria tua itu kalau dia disuruh pamannya untuk mengambil mobil ini. Lalu scene pindah memperlihatkan Gray yang sudah berada di rumahnya Kevin. Ibunya Kevin dan juga neneknya sudah diikat oleh Gray. Namun tiba-tiba pemilik bengkel tadi menelpon Gray. Dia mengatakan kalau ada seorang anak kecil yang akan mengambil mobilnya. Gray pun menyuruh si pria tua itu untuk menahan Kevin di sana. Gray pun segera bergegas menuju ke bengkel pria tua itu. Saat Gray telah pergi, Panda yang mencari Kevin ke rumahnya segera menyelamatkan ibu dan juga neneknya Kevin. Saat Gray tiba di bengkel itu, dia pun langsung menyuruh pria tua itu untuk menutup gerbangnya dan dia berencana untuk menghabisi Kevin di sana. Namun untung saja di waktu yang tepat Pantera datang menyelamatkan Kevin. Pantera memukul Gray dari belakang yang menyebabkan Gray tidak sadarkan diri. Seketika Pantera pun marah kepada Kevin setelah mengetahui kalau Kevin mencuri buku perampokan itu dari gangster yang sangat berbahaya. Saat sedang memarahi Kevin, tiba-tiba Gray bangkit kembali dan akhirnya Pantera pun melepaskan tembakan yang tepat mengenai kepala si Gray. Gray pun akhirnya harus mengakhiri hidupnya di sana. Lalu tiba-tiba handphone milik Gray berdering. Ternyata itu adalah telepon dari ayahnya yang merupakan bos gangster. Pantera pun menyadari kalau kasus ini akan sangat berbahaya dan masalahnya akan sangat besar. Pantera pun segera menyuruh Kevin untuk membawa pergi mobil yang telah disiapkan itu. Sementara itu, Pantera akan membereskan kekacauan yang telah terjadi. Ternyata Kevin mampir ke rumahnya Genesis untuk menjemputnya. Di saat yang bersamaan, pacarnya Genesis yang bernama Ignacio datang untuk mengajak Genesis liburan. Namun Genesis lebih memilih ikut bersama Kevin dan meyakinkan Kevin kalau dia akan ikut dalam misi perampokan itu. Agar lebih meyakinkan Kevin, akhirnya Genesis pun mengajak Kevin untuk berolahraga malam. Kembali lagi ke Pantera, dia menghubungi ayahnya Gray yang merupakan bos gangster tadi. Pantera mengaku sebagai penculik anaknya. Dia meminta bos gangster itu untuk membatalkan rencana perampokannya. Setelah selesai berolahraga malam tadi, Kevin pun mengajak Genesis ke markas mereka. Kevin menjelaskan kepada teman-temannya kalau Genesis telah resmi bergabung dengan tim mereka untuk melakukan perampokan ini. Singkat cerita, Kevin dan timnya pun berangkat menuju Bandara Internasional Chili. Mereka sempat was-was saat akan melewati petugas keamanan. Namun, karena datanya sangat cocok, mereka pun diizinkan masuk ke dalam bandara. Selanjutnya, Kevin bertugas untuk memasukkan kode menuju ke dalam hanggar nomor 18.
Setelah berhasil masuk, Kevin dan teman-temannya langsung menyiapkan senjata dan juga memakai topeng. Mereka pun membobol pagar keamanan menuju ke hanggar nomor 19. Namun, aksi mereka diketahui oleh petugas keamanan yang mengontrol CCTV. Saat itu juga, polisi langsung dipanggil. Dalam waktu 3 menit, Kevin dan timnya harus menyelesaikan misi mereka. Para petugas yang membawa uang itu berhasil mereka sekap. Mobil penuh uang itu pun berhasil mereka kuasai. Saat Pantera melihat ke dalam mobil itu, Pantera meyakini kalau uang di dalam mobil itu lebih dari 1 miliar peso. Tiba-tiba ada salah satu petugas keamanan yang melepaskan tembakan ke arah Panda. Panda pun seketika langsung jatuh karena tembakan itu. Melihat hal itu, Kevin pun sangat sedih karena sahabat baiknya telah tewas, padahal mereka berdua ingin menjadi jutawan bersama. Tiba-tiba muncul petugas bandara lainnya yang bernama Franco. Franco pun memukul petugas keamanan yang telah menembak Panda tadi. Ternyata Franco adalah teman dari bos gangster tadi yang membocorkan tentang datangnya uang 1 miliar peso ini. Namun Franco sangat terkejut kalau yang melakukan aksi perampokan itu bukanlah bos gangster tadi, melainkan Kevin dan teman-temannya. Tiba-tiba Panda kembali bangkit. Ternyata peluru tadi hanya mengenai rompi anti peluru yang dipakai oleh Panda. Kemudian mereka pun berhasil melumpuhkan Franco. Mereka pun segera membawa uang itu kabur. Mobil itu sempat bermasalah, tidak mau hidup. Akhirnya mereka pun terpaksa mendorong mobil itu terlebih dahulu. Di waktu yang sama, tim kepolisian tiba di lokasi itu dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara tim Kevin dan juga kepolisian itu. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Mystica sempat terkena tembakan yang menggores tangannya. Kawanan perampok itu berhasil menebar ranjau paku untuk melumpuhkan mobil polisi. Rencana mereka pun berhasil. Kevin dan timnya pun bersorak sangat bahagia. Tiba di sebuah lokasi, tim mengganti mobilnya dengan yang baru, yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dari mulai pakaian hingga topeng, termasuk mobilnya mereka bakar untuk menghilangkan jejak. Saat tiba di markas, mereka langsung menghitung seluruh hasil rampokan. Mereka pun sangat senang dengan hasil rampokan mereka. Saat itu juga muncul berita di televisi nasional. Ternyata uang yang dirampok oleh Kevin dan teman-temannya sejumlah 6 kali lipat lebih besar dari apa yang mereka rencanakan. Uang tersebut berjumlah 6 miliar peso. Kemudian, scene memperlihatkan Kevin dan timnya berada di atas bukit yang tidak berpenghuni, yang berada di dekat rumah paman dan bibinya Pantera. Kawanan perampok ini mengubur sebagian besar uangnya. Tim membuat kesepakatan agar tidak membocorkan lokasi ini kepada siapapun, termasuk menggalinya sampai situasi dipastikan aman. Pantera mengingatkan mereka agar tidak menghamburkan uangnya, karena aktivitas mereka tidak boleh mencolok. Kemudian, Mystica mengajak mereka semua untuk berpegangan tangan sebagai simbol perjanjian untuk saling menjaga dan melindungi uang tersebut sampai waktu yang tepat untuk mereka ambil kembali. Bagaimanakah kisah selanjutnya Kevin dan teman-temannya? Apakah mereka berhasil hidup bahagia dengan uang hasil rampokan itu, ataukah mereka malah tertangkap oleh polisi? Kita akan bahas kelanjutan ceritanya di part 2.